Ketika kemarin tersebar screenshotan, Harry Pras menyatakan pejuang di Gaza itu pura-pura perang. Pasukan sedikit gak habis-habis, yang habis adalah warga Gaza. Kalau dilihat dari realita dan beberapa tanggapan netizen, ya mereka juga menyadari hal itu, teman-teman. Harry Pras harus minta maaf, Harry Pras harus begini, begitu. Sontolo, ya Allah. Yang dimana kalau kita menyaksikan bersama, pernyataan saya itu tidak sebanding dengan pernyataan Pangeran Turki Al Faisal, yang dimana Pangeran Turki Al Faisal, beliau marah besar kepada kelompok H dan kepada Zion, yang dimana mereka inilah yang perlu disalahkan dengan adanya korban di Palestina atau di Gaza sana. Sedangkan Pangeran Turki Al Faisal memberikan statement tegas bahwa ada kucuran dana banyak dari negeri Yahud kepada kelompok H melalui beberapa bank, terkhusus dari bank Yahud, teman-teman. Ada penjelasan videonya. The irony here, of course, is that Israel has been supporting our neighboring state, Qatar, has been sending money to Gaza, and it was Israeli banks that was allowing that money to get to Hamas without anybody accounting for that, where that money is going and who is going to receive it, etc., etc. So if you all are looking for someone to blame for what happened in Gaza, I think we can equally say that it is to blame for that. And particularly Mr. Netanyahu, in his arrogance and in his blindness to the reality, he thought that he was outsmarting everybody. Dengan penjelasan seperti ini, apakah mereka juga akan membuat narasi mengecam Pangeran Turki? Apakah mereka akan membuat petisi juga agar beliau minta maaf? Dan orang yang tidak percaya kepada kelompok H ini, partai H ini ya, banyak sekali, teman-teman. Bahkan seperti Syekh Albani itu tidak percaya, ada videonya, saya punya. Bahkan seperti Syekh Mukbil, ada videonya, teman-teman. Syekh Saleh Fauzan, ada, ya, ada semua. Dan saya punya video-videonya. Ada beberapa orang yang sudah tabayun dengan saya melihat video ini, jadi berpikir ulang mereka, teman-teman. Tapi tetap seperti pengikut Habib. Kalau pengikut Habib kan ketika dipaparkan fakta, ini loh, begini yang benar, ini yang salah, itu keterlaluan, itu berlebihan, itu doktrin, itu dawir dan lain sebagainya. Pemujanya tidak sekonyong-konyong sadar, sama, teman-teman. Sama seperti saya kemarin datang kepada Hussein Gaza, datang saya kepada dia, memberikan penjelasan gini loh Mas Hussein, bahwa orang-orang Syiah itu gak perlu diajarin. Harusnya dia tidak perlu diajarin, bahwa mereka itu punya akidah taqiyah, mereka itu pinter berpura-pura. Apakah Mas Heri tahu? Punya gak videonya? Bahwa Hasan Nasrul Syaiton itu pernah mengucapkan di depan umum, di depan video, mengkafirkan para sahabat. Tidak. Tapi kalau saya punya videonya, beliau itu tidak mengkafirkan, tidak melaknat para sahabat, melainkan memuji-muji. Saya jelaskan lagi, di Indonesia adalah Syiah Imamiyah, Rafidah. Apakah mereka pernah membuat video mencaci maki para sahabat di depan kita? Oh tidak, teman-teman. Gak ada, teman-teman. Tapi di belakang kita, mereka mencaci maki. Wa nahnu Hizbullah الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري لن نتخلى عن فلسطين لن نتخلى عن القدس لن نتخلى عن شعب الشيعة. لا يذكر أنهم فتحوا بلادا استنقذوها من النصارى، وإنما إذا ضعف أهل السنة وفرطوا جاء هؤلاء وآذوهم الله المستعان. Mencaci maki mereka. Karena tidak akan mungkin lahir pemikiran Syiah ini tanpa kebencian pada para sahabat. Dicamkan itu dan diingat itu baik-baik. Dan satu hal juga yang sangat-sangat penting bagi orang-orang yang sudah taklid buta kepada kelompok H ini. Mereka ini memuji-muji Syiah Rafidah. Petinggi-petinggi mereka ada yang sholat di belakang Rafidah. Ada juga yang datang ke kuburan Rafidah. Rangkul-rangkulan dengan Rafidah, puji sana, mengatakan syahid dan lain sebagainya. Apa ini namanya kalau bukan akidah yang menyimpang? Bagaimana mungkin orang yang keimanannya, akidahnya lurus, tegak, sesuai dengan salafus soleh, mengatakan Rafidah yang mati itu adalah syahid?
Apakah tidak berpikir? Ya, tidak berpikir. Ya enggak bakal pikir mereka, teman-teman. Karena sudah taklid, ya. Sama dengan pemuja partai H di Indonesia ini. Sama seperti itu, teman-teman. Karena sudah taklid, sudah berpikir bahwa kita itu, Harry Pras itu rugi nanti di akhirat. Karena sudah memfitnah begini, menuduh ini, menuduh itu. Sedangkan mereka nuduh-nuduh Saudi dengan begitu entengnya. Saudi tidak pernah menyumbang apapun ke Palestina. Saudi hanya mengirimkan kain kafan, tidak pernah mengirimkan apa-apa lagi. Padahal Saudi adalah negara muslim terbesar yang menyumbang ke Palestina, teman-teman. Ya begitulah mereka itu. Kalau Harry Pras dosanya besar, kalau mereka nggak punya dosa. Hanya mereka si paling tidak berdosa, teman-teman. Dan si paling pejuang Palestina. Kan kelompok H dan kelompok Hizbus Syaiton ini kan sama-sama dianggap pejuang bagi mereka, ya. Pejuang Islam katanya. Ya Allah, selalu saya ucapkan di video-video saya, kelompok H ini di tengah-tengah, di barisan belakang ada Syiah Rafidah, Majusi Iran, di depan ada Syiah Rafidah juga. Seolah-olah mereka tanpa Rafidah tidak akan bisa memerdekakan Palestina. Seolah-olah begitu. Akhirnya apa? Ya mereka tumpang tindih. Akidahnya tumpang tindih, teman-teman. Kenapa tumpang tindih? Karena meyakini Rafidah syahid. Seluruh kelompok H ini ada petisi, teman-teman, memuliakan Hasan Nasrul Syaiton yang meninggal. Bayangkan itu. Bayangkan. Sedangkan kepada Arab Saudi, bahkan ada berita yang beredar bahwa mereka ini jangankan kepada ulama yang sekarang tidak setuju dengan mereka, ulama-ulama Timur Tengah, kepada ulama-ulama terdahulu yang sudah wafat, mereka mendoakan yang buruk, teman-teman. Kepada ulama muslim, mereka mendoakan yang buruk. Tetapi kepada paus kemarin, mereka berbela-sungkawa, teman-teman. Dunia kehilangan katanya. Ya Allah. Benar kata Syekh Utsman itu, bahwa kalau kita ingin berjihad, kita ingin bersatu, maka benerin dulu akidah. Kalau akidahnya menyimpang, ya semuanya akan menyimpang. Keyakinannya menyimpang. Meyakini Hasan Nasrullah syahid, meyakini Hizbus Syaiton itu adalah pasukan Islam, pejuang Palestina. Sedangkan pada sejatinya Syekh Yusuf Qaradawi saja memberikan statement bahwa Hizbullah itu bukan nama yang tepat bagi kelompok itu, tapi lebih tepatnya Hizbus Syaiton, ya, partai setan begitu. Kepanasan, ya orang-orang yang kemarin mendukung Hizbus Syaiton, ya kepanasan pasti dan akan mencela. Ya sekarang saya tunggu video kalian untuk mencela, memaki-maki Pangeran Turki yang menyatakan mendapatkan dana dari Zion Yahud. Ya silahkan buat videonya, buat petisi. Pangeran Turki harus minta maaf kepada kecam, jahat begitu. Apalagi kemarin itu Ustadz yang kecam-kecam Harry Pras, berani nggak dia buat? Ya gak bakal berani. Ya beraninya cuma begitu. Silahkan kalian berpikir, teman-teman. Tapi tetap kita doakan saudara kita di Palestina sana, umat-umat muslim yang ada di sana, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Palestina ini mendapatkan kemerdekaannya kembali dengan mengikuti nasihat dari para ulama Saudi. Amin amin ya rabbal alamin.